Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih membahas tentang PHP, dan di video kali ini kita mau ngebahas yang namanya looping. Aku udah bikin slide-nya, jadi ini yang mau kita bahas. Loop atau perulangan yang ada di PHP. Jadi apa itu loop, kegunaannya? Intinya dengan adanya loop kita bisa menjalankan fungsi, kode, atau script secara berulang-ulang selama kondisi terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita mau nulis angka dari 1 sampai 100. Cara yang paling sederhana kan kita tinggal echo 1 BR, echo 2 BR, echo 3 BR sampai echo 100. Nah, itu cara yang paling biasa dan menyusahkan. Nah, dengan adanya loop kita nggak perlu ngetik echo berulang-ulang kayak gitu. Kita bisa jalanin script for nanti aku liatin salah satu contohnya for yang aku bilangnya tadi. Kita pokoknya bisa jalanin fungsi loop atau perulangan. Jadi kita bikin sistem kita nyetak 1 sampai 100 tanpa harus ngetik manual. Nah, itu salah satu fungsi perulangan. Apakah fungsi perulangan cuman sesimpel itu doang? Enggak. Kita juga bisa menyajikan data yang ada di database. Kayak yang udah aku bahas di video sebelumnya tentang array. Jadi kita ngambil data dari database berupa array. Nah, kita menggunakan loop atau perulangan untuk menyajikan array tersebut kepada user dari website kita secara satu persatu dicetak. Mungkin kalau cuman aku omongin kayak gini aja agak membingungkan. Kita bakal praktek aja nanti biar lebih jelasnya. Terus jenis loop ini ada 4 yang mau kita bahas. Ada for loop, ada for each loop, while loop, dan do while loop. Tenang aja, kita bakal bahas satu persatu ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai tutorialnya. Untuk prakteknya aku udah nyiapin satu file namanya loop.php dan udah aku buka sintaks PHP-nya. Kalau dilihat hasilnya, filenya masih kosong. Ini dia. Oke, untuk yang pertama kita bahas adalah perulangan for. Tadi aku udah bahas ya, salah satu fungsi for itu kalau kita mau nyetak angka 1 sampai 100, kita nggak usah nge-echo 1 sampai 100 secara manual, ya kan? Nah, ini aku mau pembuktian gimana kita bisa mencetak 1 sampai 100 dengan cara nggak manual. Jadi kalau cara manual kan kita bisa kayak gini, echo 1, terus echo BR. Nah, aku copy paste aja biar cepat. 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 100. Ini anggaplah sampai 100 kan, save dan refresh. Nah, 1 sampai 4. Bayangin aja kalau sampai 100 kita harus ngetik sepanjang apa. Nah, ini bisa kita atasi dengan menggunakan looping atau perulangan. Nah, bagaimana sintaks untuk perulangan for? Teman-teman kalau pakai Visual Studio Code, teman-teman tinggal ketik for aja, tinggal enter. Bakal dibikinin sama Visual Studio Code sintaks dari perulangan for kayak gini isinya. Oke, isinya kayak begini, teman-teman nggak usah bingung dulu, kita bakal bahas pelan-pelan. Jadi kita mau cetak angka 1 sampai 100, ya kan? Nah, untuk sintaks for kayak begini. $i sama dengan 0 ini adalah syarat pertama. Terus yang kedua ini $i apa? Ini masih kosong, belum aku isi. Ini syarat keduanya. Jadi ini akan dilakukan sampai syarat kedua terpenuhi. Yang ini namanya increment. Kalau di sini $i plus sama plus, berarti artinya $i bakal bertambah nilainya 1 terus sampai terpenuhi. Kalau masih agak bingung, kita praktek aja. Sekarang kayak begini. Case-nya kita mau cetak angka dari 1 sampai 100. Nah, berarti kita ngasih tahu syarat yang pertama adalah $i sama dengan 1. Ingat, kita mau nyetak angka 1 awalnya. Terus syaratnya apa? $i kita mau sampai 100 kan? Kita ketik 100. Kalau kita baca $i lebih kecil dari 100. Kalau lebih kecil
berarti kan nggak termasuk 100, ya kan? Oke, aku nggak biarin aja kayak gini dulu biar teman-teman bisa ngeliat langsung. Jadi kita udah punya syarat pertama dolar I sama dengan 1, syarat kedua dolar I lebih kecil dari 100, syarat ketiga I bakal nambah-nambah. Sebelum aku liatin prosesnya, aku liatin aja hasilnya ya. Aku bakal nge-echo dolar I. Terus aku juga meng-echo BR biar ada jaraknya ke bawah. Nah, kalau aku save dan aku refresh, tuh, dia bakal nyetak 1 sampai 99. Nah, yang pertama aku bahas, kita dengan menggunakan for, kita cuma ngetik 1, 2, 3, 4 baris. Kalau kita nggak pakai for, kita nyetak berapa tuh? 1 sampai 100 ditambah lagi BR-nya, berarti kita harus ngetik 200 baris. Kelihatan kebukti dengan adanya for, kita nggak perlu nyetak berulang-ulang, kita cuman mengetikkan for dan ini akan dilakukan secara berulang-ulang selama ini terpenuhi. Oke, sebelum aku bahas, kita lihat hasilnya. Hasilnya kan 1 sampai 99, sedangkan kita mau nyetak angka 1 sampai 100. Nah, di mana salahnya? Salahnya ada di sini. Kita lihat, dolar I sama dengan 1, oke, I dimulai dari 1, makanya angkanya yang pertama dicetak adalah 1. Yang kedua, dolar I lebih kecil dari 100. I lebih kecil dari 100, kita coba. Apakah 100 lebih kecil dari 100? Enggak kan? Nah, 100 sama dengan 100, bukan lebih kecil, makanya 100 nggak termasuk. Kalau 99 lebih kecil dari 100, benar. Maka dari itulah cuman 99 aja yang dicetak, 100 nggak termasuk. Gimana kalau mau 100? Nah, kita pakai perbandingan lebih kecil sama dengan. Jadi dolar ini akan ditambah-tambah terus sampai nilainya lebih kecil atau sama dengan 100. Kalau aku save dan refresh, hasilnya 1 sampai 100. Nah, kayak begitu. Untuk melakukan perulangan ini, teman-teman harus paham tentang operator perbandingan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Kalau teman-teman nggak tahu, belum nonton atau lupa, boleh nonton lagi video aku tentang operator pada PHP. Oke, kita lanjut. Sekarang aku mau kasih tahu proses alur prosesnya. Kenapa bisa nyetak kayak begini? Yang pertama, kita mau case-nya cetak angka 1 sampai 100. Kita udah nulis kondisi. Yang pertama adalah dolar I sama dengan 1. Jadi, sistem akan menyimpan dolar I sama dengan 1. Ini yang disimpan sistem. Sorry, aku bikin komen dulu. Nah, ini yang disimpan sistem dolar I sama dengan 1. Oke, terus syarat kedua, dolar I lebih kecil sama dengan 100. Kita cek, apakah dolar I lebih kecil sama dengan 100? Apakah 1 lebih kecil sama dengan 100? Ya, benar. Ya kan? Nah, jika benar, maka dia akan mencetak I. I nilainya sekarang 1. Jadi, yang dicetak adalah 1. Terus, cetak juga BR. Kalau BR kan ada enter gitu kan. Nah, sekarang 1. Setelah 1, prosesnya ini. I tambah-tambah. Ingat, kalau tambah-tambah artinya dolar I akan ditambah sebanyak 1. Jadi, dolar I sama dengan 1 ditambah 1. Jadi, prosesnya sekarang dolar I sama dengan 2. Nah, diulang lagi. Apakah dolar I apakah dolar I lebih kecil sama dengan 100? Apakah 2 lebih kecil sama dengan 100? Masih benar kan? Jadi, ini masih dilakukan. Jadi, sistem akan mencetak angka 2, terus enter. Nah, dolar I tambah-tambah. Jadi, dolar I ditambah 1. Sekarang kan 2. Jadi, ditambah 1 sama dengan dolar I sama dengan udah berubah 3. Begitu seterusnya sampai dolar I ini dolar I sama dengan 99. Nah, anggap sekarang dolar I udah 99.
Apakah dolar I lebih kecil sama dengan 100? Apakah 99 lebih kecil sama dengan 100? Ya, benar. Karena benar, maka echo I lagi. Maka cetak dolar I. Nah, dolar I kan sekarang statusnya lagi 99. Jadi, komen, dia mencetak angka 99 yang kalau kita lihat ini dia. Nah, terus dia mengecho BR juga. Enter. Nah, setelah itu dicek lagi apakah dolar I ini sama dengan 99 tadi kan, sorry, sebelum dicek dia bakal nambah ini lagi. 99 tambah 1 sama dengan 100. Jadi kondisi sekarang adalah dolar I sama dengan 100. Nah, dicek lagi. Apakah dolar I lebih kecil sama dengan 100? Apakah 100 lebih kecil sama dengan 100? 100 lebih kecil sama dengan 100, benar? Masih benar. Maka dari itu dia akan mencetak lagi dolar I. Dolar I yang sekarang adalah 100. Itulah mengapa dicetak 100. Ini dia. Nah, udah 100, dia echo BR, ada jarak, enter. Udah dicetak, sekarang ditambah lagi dolar I ditambah 1. Jadi status sekarang dolar I isinya 101. Dicek lagi. Apakah dolar I lebih kecil sama dengan 100? Apakah 101 lebih kecil sama dengan 100? Udah enggak lagi. Justru 101 lebih besar dari 100. Nah, karena enggak, berarti perintah ini enggak dilakukan, dia langsung loncat ke sini. Itulah mengapa di sini nggak dicetak 101 tapi cuman sampai 100 aja karena 101 udah nggak termasuk syaratnya. Nah, kayak begitu cara kerja perulangan. Kita lanjut ngebahas perulangan while. Jadi untuk perulangan while aku juga bakal bikin latihannya yang paling sederhana, yaitu cetak angka 1 sampai 100. Sama kayak yang for tadi, tapi yang sekarang kita pakai perulangan while. Tentu aja sintaksnya juga berbeda. Sekali lagi, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa ketik while aja, pilih yang ada ini, tinggal klik atau enter. Teman-teman bakal dibikinin sintaks dari while itu. Nah, untuk sintaks while ini, syaratnya cuma satu, teman-teman, yaitu sampai berapa, kayak begitu. Contohnya, karena case ini kita adalah cetak angka 1 sampai 100, ingat sampai 100, maka di kondisinya adalah dolar A lebih kecil sama dengan 100. Karena kita pengennya 100, jadi dicetak selama dia lebih kecil sama dengan 100. Oke, sekarang gimana cara kerjanya atau apa yang harus dilakukan lagi? Nah, untuk itu kan kita belum ngasih nilai initial value atau nilai awal dari dolar A. Kita tahu syarat untuk terpenuhi kode ini dilakukan adalah selama dolar A lebih kecil sama dengan 100. Tapi kan kita belum tahu dolar A ini nilainya berapa. Maka dari itu kita harus kasih nilai dolar A dulu di luar dari while. Dolar A sama dengan, lihat, kita mau nyetak angka 1, maka dari itu kita kasih nilai dolar A adalah 1. Nah, terus lihat, dolar A adalah 1. Selama dolar A lebih kecil sama dengan 100, kita melakukan apa? Jangan lupa, yang paling penting adalah kita harus ngasih tahu dolar A akan bertambah terus sebanyak 1 setelah proses ini dilakukan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 lebih kecil dari 1, dari 100 benar, terus dolar A ditambah 1 sama dengan 3, 3 lebih kecil dari 100, terus 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 lebih kecil, pokoknya kayak begitu. Intinya ini wajib harus ada penambahan nilainya atau incrementnya. Soalnya kalau kita nggak ngetik ini, website kita bakal error, bakal infinite loop atau perulangan yang nggak ada ujungnya dan menyebabkan bisa-bisa komputer kita atau laptop kita not responding. Nah, perlu diperhatikan ya, ini wajib ada incrementnya. Oke, kita udah ngasih nilai angka pertama adalah 1 dan angka yang maksimalnya adalah 100. Nah, script apa yang mau kita lakukan di sini? Perintah yang kita mau adalah kita memprint angka 1 sampai 100 atau mencetak angka 1 sampai 100. Otomatis
kita tinggal kasih aja echo dolar A. Kita echo BR supaya ada jarak. Dah. Coba ya, save, dan sebelum aku refresh ini kosong, aku refresh 1 sampai 100. Nah, kayak begitu cara pakainya. Kalau teman-teman bingung, tenang, aku kasih tahu alur kerja dari perulangan while ini. Oke, angka pertama dari nilai pertama dari dolar A adalah 1. Kita tulis dolar A, atau sistem akan mengingat atau menulis dolar A ini nilainya 1. Dia lihat apakah dolar A lebih kecil sama dengan 100. Sekarang kan dolar A emang 1 lebih kecil dari 100, benar, maka dilakukan perintah ini, mengecho dolar A. Sekarang kan dolar A nilainya 1, berarti sistem akan mencetak angka 1, terus mencetak baris baru, nih BR. Dolar A ditambah sebanyak 1, jadi dolar A tadi sama dengan 1, ditambah 1, jadi dolar A sama dengan 2. Lagi dicari apakah 2 lebih kecil sama dengan 100, benar, maka akan mencetak dolar A. Jadi dia akan mencetak 2, terus enter. Ditambah lagi dolar A ditambah 1. Tadi kan dolar A nilainya 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi sistem mengingat dolar A sama dengan 3. Seterusnya terus dikerjakan sampai dolar A ini anggaplah nilainya sama dengan 99. Nah, dicari apakah 99 lebih kecil sama dengan 100? Benar, maka cetak 99, enter. 99 ditambah 1. Jadi dolar A sama dengan 100. Dicari lagi, apakah 100 lebih kecil sama dengan 100? Benar, dicetak dolar A. Dolar A yang sekarang adalah 100. Sistem nyetak 100, enter. 100 tambah 1 sama dengan 101. Dolar A nilainya sekarang 101. Dicari lagi, apakah 101 lebih kecil sama dengan 100? Enggak, jadi ini enggak dilakukan dan langsung stop while-nya. Maka dari itu, ini nggak dicetak, yang dicetak terakhir adalah angka 100. Ini makanya yang dicetak adalah 100. Nah, hampir sama atau sama cara kerjanya dengan perulangan for untuk perulangan while ini. Perulangan yang mau kita bahas selanjutnya adalah perulangan do while. Teman-teman lihat ada kata while juga, otomatis pasti mirip dengan while. Oke, langsung aja kita bahas. Case-nya sama, cetak angka 1 sampai 100. Jadi kalau teman-teman pakai VS Code, sekali lagi teman-teman tinggal ketik aja DO, enter, bakal diketikin sesuatu. Nah, untuk do while ini hampir sama dengan while nih, ada syarat while-nya, tapi ada ada keyword dari do. Nah, apa perbedaan dari while? Kalau while dia mencetak perintah atau melakukan perintah jika syarat terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, nggak dicetak. Kayak tadi kan, kalau 101 itu udah nggak terpenuhi, maka langsung lompat, nggak dijalankan perintahnya. Sedangkan kalau untuk do while, sistem akan melakukan suatu hal dulu. Kalau misalnya nggak terpenuhi, ya udah langsung lompat. Jadi walaupun udah terlanjur dilakukan perintah script, kalau nggak terpenuhi, dia bakal dilakukan yang satu itu, tapi selanjutnya nggak dilakukan. Nah, jadi intinya do while itu adalah kerjain dulu, baru dicari apakah masih memenuhi syarat apa enggak. Sedangkan kalau while yang tadi, dicari tahu dulu apakah memenuhi syarat atau enggak. Kalau memenuhi syarat, lakukan sesuatu, jika enggak melakukan apa-apa. Nah, kayak begitu perbedaan dari perulangan do dan while. Nah, jadi aku langsung bakal prakteknya aja. Kayak tadi kan case kita cetak angka 1 sampai 100. Jadi kayak tadi dolar A lebih kecil sama dengan 100 karena kita pengennya 1 sampai 100. Nah, kita akan ngasih nilai yang pertama dolar A sama dengan 1 karena kita mau mencetak angka 1. Oke. Terus kayak tadi kita juga ngasih tahu dolar A akan bertambah terus sebanyak 1
jika kondisi terpenuhi. Jadi bakal terus bertambah 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, dan seterusnya sampai 100 untuk diuji apakah kondisinya masih terpenuhi apa enggak. Nah, untuk code ini kita apa yang mau kita lakukan karena kita mau memprint aja. Jadi kita mengecho $A, terus echo juga BR. Nah, kayak begini aja udah selesai. Kalau kita save dan kita refresh, dia akan mencetak angka 1 sampai 100. Nah, sama kayak while, kayak begitu juga. Nah, sekarang kita lihat apakah benar do while ini berbeda dengan while. Jadi, aku bakal ngubah angkanya dari 1 sampai 100 menjadi 1 sampai 10. Save dan refresh, nggak masalah, masih berjalan 1 sampai 10. Sekarang kita coba apakah $A ini lebih kecil sama dengan 1. Kita tahu bahwa $A nilai pertamanya adalah 1. Kita save dan kita refresh, ya kecetak 1, masih sih karena kan masih terpenuhi syaratnya. Sekarang kita mau ngasih kondisinya adalah selama $A lebih kecil dari 1, maka dilakukan perintahnya save. Nah, sebelum aku refresh, teman-teman pikirin dulu. Apakah ini akan dilakukan? Kalau kita lihat-lihat, $A sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Enggak kan? Jadi 1 sama dengan 1, bukan 1 lebih kecil dari 1. Berarti kan langsung lompat ke sini. Apakah dari sini akan mencetak angka 1 atau $A? Teman-teman tebak dulu sebelum melanjutkan video ini. Oke, seharusnya kalau kita pikir-pikir, $A lebih kecil dari 1 ini kan nggak terpenuhi syaratnya, 1 lebih kecil dari 1, makanya seharusnya nggak nyetak kan. Tapi dengan adanya do while, aku save dulu dan aku refresh. Sorry, sebelumnya aku komen dulu biar berbeda tampilannya. Tuh, kosong. Aku uncomment, aku save, dan aku refresh. Nilainya 1. Kenapa bisa 1? Kan syaratnya tidak selama $A lebih kecil dari 1. $A adalah 1 lebih kecil dari 1. Enggak, seharusnya kan langsung loncat ke sini, enggak melakukan ini. Nah, itu perbedaannya perulangan while dengan do while. Kalau do dilakukan dahulu baru dicek. Kita lihat $A sama dengan 1. Dia akan melakukan dulu ini. Jadi dia akan mencetak $A dulu di mana nilainya adalah 1. Terus dia enter, dia tambah. Jadi nilai $A sekarang adalah 2. Nah, setelah $A sama dengan 2, dicek apakah $A lebih kecil dari 1? Enggak, maka langsung loncat ke sini. Udah stop, yang dicetak adalah 1 doang karena dengan adanya keyword do akan dilakukan ini dulu. Jadi nggak peduli ini terpenuhi atau enggak, dia akan melakukan ini dulu. Nah, kayak begitu perbedaannya teman-teman. Kalau do while akan melakukan dulu baru dicek, sedangkan untuk while dicek dulu baru dilakukan kalau terpenuhi. Nah, kayak begitu. Oke, ngerti ya tentang do while teman-teman? Hampir sama dengan while tapi ada perbedaannya. Nah, yang terakhir kita mau bahas perulangan for each. Untuk perulangan for each aku nggak bisa ngasih contoh yang nyetak angka 1 sampai 100 karena sayangnya for each ini cuman bisa ngebaca data yang ada di dalam array. Kalau yang angka 1 sampai 100 tadi kan kita nggak pakai array kan, cuman dengan syarat lebih kecil sama dengan dari 100 maka nyetak. Nah, untuk for each nggak bisa. Jadi aku bakal ngasih contoh lain, yaitu ada kumpulan warna yang ada di dalam array dengan variabel $warna. Nah, aku mau nyetak warna apa aja yang ada di sini. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan for each karena for each tadi kan bisa ngebaca array kan. Jadi untuk teman-teman yang pakai VS Code, teman-teman bisa ketik aja for each. Nah, tinggal enter aja, bakal diketikin sama VS Code sintaks dari for each. Nah, di sini ada $variable ASCII terus value. Untuk itu ini aku bakal jelasin pelan-pelan supaya teman-teman ngerti. $variable di sini adalah array yang mau kita proses.
di sini kan array-nya adalah warna, jadi variabel ini bisa kita kasih warna. Nah, kayak begitu aja udah cukup. Sekarang kalau teman-teman mau coba mencetak warna apa aja yang ada di dalam array ini, bisa teman-teman pakai echo $value. Terus aku bakal echo br juga biar ada jarak. Save dan lihat hasilnya, refresh. Bakal dicetak merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, kayak gitu cara kerjanya. Sekarang aku jelasin apa aja yang ada di sini. Jadi strukturnya itu, ini adalah variabel array yang mau diproses. S, key ini adalah indeksnya. Jadi kalau kita tahu kan indeks itu mulai dari 0, 1, 2, 3 nih. 0, 1, 2, 3. Kalau teman-teman yang nge-echoin key-nya, bukan value tapi key yang dicetak, kita save dan refresh, lihat aja hasilnya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi yang dicetak adalah indeks dari array tersebut. Nah, sekarang value ini adalah nilainya, nilai dari indeks. Kan indeks tadi kan 0. Nah, sorry. Ini 0, 1, 2, 3. Kalau kita cetak juga echo $value, terus echo br lagi, save, refresh. Sorry, ada yang salah. Ini dia, terbalik posisinya, save dan refresh. Tuh, jadi dia bakal nyetak key-nya dulu, baru value-nya. Jadi kita bisa tahu yang 0, indeks ke 0 adalah merah, indeks pertama, indeks 1 adalah kuning, indeks kedua adalah hijau, dan indeks ketiga adalah biru. Jadi key ini adalah indeksnya, sedangkan value ini adalah nilainya, nilai dari array tersebut. Nah, kayak gitu caranya. Ini bisa juga kalau teman-teman nggak mau pakai key, bisa $key ini dihapus, langsung aja $warna as value. Jadi kita tinggal ketik value aja. Coba ya. Aku bakal komen dulu biar kosong. Tuh, terus aku uncomment, save. Seharusnya dia bakal nyetak merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, kayak begitu cara pakai for each, teman-teman. Simple banget ya. Jadi intinya for each bisa memproses apa yang ada di dalam array. Yang tadi itu contoh sederhana banget pemakaian looping. Nah, sekarang gimana kalau ada contoh aktualnya? Kita anggap kita ngambil data dari database dan data itu ditampung ke dalam sebuah array. Ini aku ambil aja dari video sebelumnya. Ada data siswa yang ditampung ke dalam array $siswa. Jadi ini anggapannya ambil data dari database. Nah, kita mau nampilin list-list siswa yang ada di dalam suatu kelas. Anggap bukan di dalam suatu kelas, tapi di dalam suatu sekolah. Anggap aja kayak begitu. Jadi ada table isinya nama, kelas, dan jurusan. Nah, kita mau ngambil dari sini, $siswa. Nah, karena ini ada banyak, kita bisa pakai looping. Nah, itu contoh aktualnya. Bukan cuman perulangan 1 sampai 100 atau mencetak warna, tapi kita mencetak list siswa yang berasal dari database. Kita bisa pakai perulangan dan kita bakal nyoba di sini. Oke, di sini aku biarin aja buka PHP dan tutup PHP. Di sini aku mau bikin struktur HTML5 biasa dan aku bikin sebuah table di sini H2 list siswa misalnya. Save dan sehingga kalau kita lihat hasilnya kayak begini. List siswa aku pengen ada table di sini. Jadi kita bikin tablenya dulu ya. Table border sama dengan 1, terus aku bikin style dulu di sini. Table ini border collapse-nya sama dengan collapse.
Terus aku bakal bikin sebuah tr, terus ada namanya th. Nah, di th ini ada nama, aku duplikat aja, ada kelas, aku duplikat lagi, ada jurusan, sehingga kalau kita save dan refresh hasilnya kayak begini, nama, kelas, jurusan. Nah, aku pengen nama dicetak di sini, kelas di sini, dan jurusan di sini. Tentu aja sekarang kita coba dulu tanpa perulangan ya. Nah, tanpa perulangan kita bisa nyetak dengan cara tr td. Ingat, kalau teman-teman belum tahu tentang HTML table, boleh nonton video aku tentang HTML table. Ingat juga PHP bisa disisipkan di mana aja tagnya. Nah, aku bakal mengecho. Ingat, kita nggak pakai perulangan. Jadi kalau kita mau mengecho yang pertama, kita bisa pakai $siswa. Indeks ke 0, kita mau nyetak nama. Nama. Nah, ini aku duplikat aja. Kelas, jurusan. Save dan refresh. Kita dapat Budi, kelas 11, dan jurusan IPA. Kita ada banyak datanya, jadi aku bakal copy paste. Angka 0 ini indeksnya aku ganti jadi indeks 1. Nah, sekarang kita save, refresh, dapatlah si Anto. Jadi urutannya Budi, Anto, Sinta, Ali. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke-2, indeks ke-3. Aku bakal bikin sampai indeks ke-3. 3, save dan refresh. Nah, ini kita udah dapat semua list siswa dari database, yang mana kita nggak pakai perulangan, kita manual. Kita tahu datanya ada di dalam array dan kita cetak secara manual kayak gini. Nah, ini cara yang salah, karena nggak mungkin website kita otak-atik terus-terusan setiap hari selama ada data baru. Jadi kita harus ngetik lagi indeks ke-4, indeks ke-5, dan seterusnya. Nah, ini salah. Maka dari itu, karena caranya ini salah, kita bisa pakai cara yang benar menggunakan perulangan. Kenapa aku bilang salah? Jadi kayak gini. Anggap ada data baru diisi oleh admin. Isi database-nya ada siswa baru namanya Sarah misalnya. Kelas 11, jurusan drama, mungkin acting. Nah, save dan kita refresh. Sarah belum ada di sini. Nah, programmer masa harus copy paste data baru ke sini. Indeks ke-4, save, refresh, baru Sarah ada di list ini. Nggak mungkin kerjaan programmer kayak gini, teman-teman. Itu yang aku bilang kerjaan kayak begini salah, nyetak manual. Maka dari itu, cara yang benarnya kita bisa pakai perulangan. Nah, kayak mana perulangannya? Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Aku bakal contohin pakai yang while dulu, atau for dulu, nggak masalah, for each. Aku bakal pakai yang while aja dulu ya, biar cepat. Bukan biar cepat, tapi salah satunya aku pakai while. Aduh, kok jadi berbelit-belit. Jadi, cara pakainya, karena while itu adalah bawaan database, bukan bawaan database tapi bawaan PHP, maka kita harus buka sintaks PHP dan jangan lupa tutup sintaks PHP. Setelah itu kita mau pakai perulangan while misalnya. Aku bakal pakai while. Ingat yang praktek yang contoh simple tadi, kita implementasiin yang ini, $siswa. Jadi kita bakal kasih while $A sama dengan 10. Nah, ini kan kita tahu 10, sedangkan kita anggap database ini berubah terus. Jadi jumlah data ini kita nggak tahu ada berapa. Nah, untuk menghitung jumlah data, kita bisa pakai fungsi bawaan yang namanya count $siswa. Jadi dengan adanya count $siswa akan dihitung jumlah data yang ada di array siswa ini.
Nah, terus kita lihat lagi. Ingat, array dimulai dari 0. Jadi kita kasih nilai A adalah 0. Jadi nggak bisa 1 lagi karena array dimulai dari 0. Karena kita mau nyetak mulai dari Budi yang mana indeksnya adalah 0, maka nilai awal dari $A adalah 0. Nah, sekarang kita lihat lagi. Selama $A lebih kecil sama dengan siswa, salah. Ini nggak pakai sama dengan lagi, tapi cuman lebih kecil aja. Kenapa? Karena kita mulainya dari 0. Kalau kita mulai dari 1, oke, kita bisa pakai lebih kecil sama dengan. Tapi sekali lagi, kita mulai dari 0 dan array mulai dari 0, maka dari itu kita pakai lebih kecil dari aja. Jadi, lebih kecil dari, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai $A lebih kecil dari 5. Ingat, sekali lagi, array dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Lebih kecil dari 5 kan 4. Jadilah ini yang terakhir dicetak nantinya. Kalau kita pakai lebih kecil sama dengan count siswa, maka indeksnya sampai 5. Kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mana data 5? Nggak ada. Maka akan terjadi error atau warning nantinya kalau kayak kita pakai yang lebih kecil sama dengan. Nanti aku contohin errornya gimana. Oke, kita udah punya $A sama dengan 0, $A lebih kecil dari siswa, dan kita akan melakukan mencetak TRTD tadi untuk barisnya. Kita bisa pakai echo, kita cetak dulu barisnya. Untuk mencetak baris kita bisa pakai tr, buka, terus tr, tutup. Nah, kita udah berhasil bikin baris, sekarang kita mau bikin isinya. Jadi di antara tr dan tr, kita bikin yang namanya td. Buka td, tutup td. Nah, sekarang kan kita mau nyetak nama nih. Untuk mencetak nama, kita bisa petik lagi, kita concat. Jadi PHP itu ada di sini. Jadi teman-teman tahu ya, ini tag HTML biasa. Kita concat, kita taruh PHP kita di antara titik dan titik ini, di antara concatnya. Kita bisa ketik $siswa, indeks ke A, dan kita mau nyetak nama. Nah, kayak gini udah selesai. Kita save. Sorry, ada yang salah sepertinya. Sebentar, ini dia. Titik komanya lupa. Save dan refresh. Ini yang tadi ya, yang aku manual. Sekarang refresh. Kenapa banyak Budi? Aku salah. Jangan lupa, kita harus proses increment-nya. $A, tambah. Nah, ini yang aku bilang tadi, jangan lupa bikin increment-nya. Karena kalau kita nggak pakai increment, dia bakal bikin infinite loop, terus-terusan dibikin, karena $A ini nggak bertambah, ini nggak terpenuhi, dan akan terus-terusan dilakukan echo ini. Itulah mengapa ada banyak tuh, bisa-bisa error nih komputer kita. Oke, ini salah, aku udah tambah ini increment-nya, save. Sekarang seharusnya udah bener nih, kita refresh. Tuh, kita udah berhasil nyetak Budi, Anto, Sinta, Ali, dan Sarah. Sekarang kita mau nyetak kelas dan jurusan. Untuk kelas dan jurusan, kita copy aja ini, enter, masih di antara tr buka dan tr tutup, kita paste, kita ganti nama jadi kelas, dan kita enter lagi, kita paste lagi, kita ganti jadi jurusan. Ingat, ini semua ada di dalam tr. Save, dan kita refresh. Nah, kita udah berhasil baca data yang ada di dalam array dengan menggunakan perulangan. Jadi sekali aja ngetiknya ini. Nah, sekarang kita coba tambah data baru. Aku copy-in, aku paste. Ada data baru namanya siapa namanya ya? Santi. Jurusan drama mungkin. Save. Dan nih, aku nggak ngotak-ngatik perulangan kita, aku langsung refresh aja, dan Santi udah berhasil ditambahkan. Jadi dengan perulangan kita nggak perlu manual nulis, kita udah berhasil ngebaca apa yang ada di dalam array atau apa yang ada di dalam database nantinya. Itu gunanya perulangan. Oke teman-teman, kayak begitu aja kita bisa ngebaca perulangan
kita bisa ngebaca data baik itu di dalam array atau nantinya di dalam database menggunakan perulangan. Kita nggak usah ngetik manual satu persatu. Itu tadi aku contohin perulangan while untuk membaca data dari array. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, teman-teman bisa nyetak ini menggunakan perulangan for, perulangan for each, perulangan do while. Karena aku udah contohin di while, teman-teman kalau mau latihan pakai 3 itu aja. Oke, prinsipnya sama kayak yang perulangan nyetak 1 sampai 100 tadi. Sekarang kalau teman-teman pengen belajar boleh menggunakan for each dan do while untuk melakukan ini. Oke, kayak begitu aja teman-teman video tutorial kali ini. Lumayan agak berat rasanya karena harus hati-hati dalam memakai for each, bukan for each tapi dalam memakai perulangan supaya bisa membaca data yang ada di dalam array. Oke, kayak biasa kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video baru tersebut. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat dan berguna, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.